Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di dalam video kali ini saya ingin menjelaskan sebagai bantahan kepada Ustadz Ajir Ubaidillah dan juga plus tim media Nabawi TV soal mengkritisi kitab Sahih Imam Muslim. Mereka berkata bahwa hanya Imam Al-Albani yang mengkritisi kitab Sahih Muslim. Benarkah klaim demikian? Padahal kalau kita buka informasi kotak hitam ini, kita akan paham bahwa ulama-ulama terdahulu juga sudah berkomentar tentang kitab Sahih Imam Muslim tersebut. Beberapa ulama telah mengkritik sejumlah hadis dalam kitab Sahih Muslim. Meskipun kitab ini bersama dengan Sahih Bukhari dianggap sebagai dua kitab hadis paling sahih dalam tradisi Islam Sunni. Kritik terhadap hadis-hadis dalam Sahih Muslim biasanya dilakukan dalam konteks ilmu hadis dengan fokus pada aspek sanad, rantai periwayatan ya sanad itu, dan matan. Matan itu isi kandungan hadis atau metodologi penyusunan ya perangkaian ya. Berikut adalah beberapa ulama yang dikenal pernah mengkritik hadis-hadis dalam Sahih Muslim beserta penjelasan singkat. Siapa? Pertama, Imam Ad-Daruqutni. Wafat tahun 385 Hijriah. Penjelasan, Imam Ad-Daruqutni adalah salah satu ulama hadis terkemuka yang dikenal karena keahliannya dalam ilmu jarh wa ta'dil, ya, ilmu tentang jarh wa ta'dil. Kritik dalam penilaian perawi hadis, ia mengkritik sekitar 132 hadis dalam Sahih Muslim dan 110 hadis dalam Sahih Bukhari. Kritikannya sebagian besar berfokus pada potensi kelemahan dalam sanad atau matan tertentu, seperti ada perawi yang dianggap kurang kuat atau adanya illah, cacat tersembunyi dalam hadis. Salah satu karyanya yang relevan adalah Al-Ilzamat Al-Bukhari wal Muslim yang berisi hadis-hadis tambahan yang menurutnya memenuhi syarat sahih tetapi tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun kritikannya tidak bertujuan untuk meragukan otoritas Sahihain secara keseluruhan. Melainkan untuk melengkapi dan memperbaiki. Banyak ulama lain seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar menanggapi kritik Ad-Daruqutni dengan menyatakan bahwa sebagian besar kritikannya telah terjawab, meskipun beberapa di antaranya dianggap memiliki dasar. Jadi para ulama yang lain ya itu tidak mencela Ad-Daruqutni ya, tidak mencela beliau ya, malah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kritikan-kritikan tersebut dengan kaidah mereka ya. Tidak seperti Nabawi TV ya, yang langsung ini dengan berani berkata ini dhaif, ini gini-gini ya. Kemudian yang kedua, siapa? Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah. Ya. Penjelasan, Imam An-Nawawi seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, menyatakan bahwa meskipun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dianggap sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran, tidak ada jaminan bahwa setiap hadis di dalamnya pasti sahih secara mutlak. Bayangkan, ini Imam Nawawi, ya, pengarang Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi, ya, yang sering kita pelajari dan di pesantren-pesantren itu. Ya, beliau berkata hal seperti ini. Ya. Ia mengakui adanya kemungkinan kritik terhadap beberapa hadis, terutama yang berkaitan dengan perbedaan metodologi antara Bukhari dan Muslim. Seperti yang saya jelaskan di video tadi bahwa Imam Bukhari standarnya lebih tinggi, lebih ketat daripada standar Imam Muslim. Misalnya, Imam Muslim tidak mensyaratkan
bukti eksplisit bahwa perawi benar-benar mendengar hadis dari gurunya, sama ya atau istima, selama perawi dan gurunya sezaman, ya sama-sama satu zaman. Berbeda dengan syarat ketat Bukhari, pernyataan Nawawi ini menunjukkan sikap kritis yang hati-hati terhadap Sahihain, meskipun ia tetap menghormati otoritas kedua kitab tersebut. Jadi Imam Nawawi itu malah sejalan sama seperti yang saya yakini, ya, bahwa tidak ada kesohihan dalam mutlak dalam satu kitab itu. Kemudian ulama yang ketiga siapa? Ibnu Taimiyah, ya, wafat tahun 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah ulama kontroversial yang dikenal dengan pendekatan kritisnya terhadap berbagai disiplin ilmu Islam. Juga mengkritik beberapa hadis dalam Sahihain. Dalam Majmu' Fatawa 1817, ia menyatakan bahwa sebagian besar hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disepakati kesohihannya. Saya ulang lagi ya. Sebagian besar hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disepakati kesohihannya. Ya. Beliau tidak berkata semua ya, sebagian besar. Tetapi ada beberapa hadis yang diperselisihkan. Kritikannya biasanya berfokus pada analisis sanad dan matan, serta konteks historis atau logis dari hadis tersebut. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kritik terhadap hadis tertentu adalah bagian dari ijtihad dalam ilmu hadis dan tidak mengurangi nilai Sahihain secara keseluruhan. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, ya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Ustadz Ajir Ubaidillah. Makanya saya buat video ini supaya kalian paham, ya, wahai tim Nabawi TV. Kemudian yang berikutnya Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Meskipun hidup sebelum penyusunan Sahih Muslim, Imam Syafi'i disebutkan sebagai salah satu ulama yang mengkritik beberapa hadis yang kemudian dimasukkan dalam Sahihain. Kritikannya lebih bersifat umum terhadap metodologi periwayatan hadis pada masanya, yang kemudian mempengaruhi standar ketat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks Sahih Muslim, kritik Syafi'i relevan karena beberapa hadis yang dianggap sahih oleh Muslim mungkin tidak memenuhi standar ketat Syafi'i, terutama terkait kesinambungan sanad muttasil. Ya, jadi Imam Syafi'i syaratnya sanadnya harus benar-benar nyambung. Ya, tidak boleh asal dengar atau tahu gitu toh, enggak. Ya, Syafi'i syaratnya lebih ketat. Walaupun beliau hidup sebelum zaman Imam Muslim, tapi Imam Muslim mengetahui ya standar Imam Syafi'i ini. Ya, namun beliau mungkin membuat metode sendiri, tidak mengambil metodenya Imam Syafi'i. Ya, tapi kalau seandainya Syafi'i hidup di zaman Imam Muslim, mungkin beliau akan membredeli hadis-hadis itu yang bermasalah. Ya, Imam Syafi'i terkenal beliau tidak akan diam terhadap kebatilan. Ya, nggak seperti sekarang yang ngaku-ngaku saya mazhab Syafi'i, tapi suka membuat dongeng-dongeng halu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, juga disebutkan sebagai ulama yang mengkritik beberapa hadis dalam Sahihain. Sebagai seorang ahli hadis, ia memiliki standar ketat dalam menilai kualitas perawi dan sanad. Kritikannya terhadap hadis-hadis tertentu biasanya berkaitan dengan potensi illah, ya, kecacatan atau kelemahan dalam rantai periwayatan. Meski demikian, ia tetap menghormati otoritas Bukhari dan Muslim, dan kritikannya lebih merupakan bagian dari diskusi akademis dalam ilmu hadis. Baru yang terakhir ini Syekh Nasiruddin Al-Albani, meninggal tahun 1999 Masehi. Kalau Hijriah saya lupa ya berapa. Al-Albani, ulama hadis modern dari kalangan Ahlussunnah, dikenal sebagai pendekatan karena yang kritis terhadap hadis, termasuk dalam Sahihain. Ia pernah menghukumi beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai dhaif, lemah. Berdasarkan analisisnya terhadap sanad atau matan. Pendekatannya ini menuai kontroversi, tetapi Al-Albani menegaskan bahwa kritikannya dilakukan berdasarkan kaedah-kaedah ilmu hadis yang telah digunakan oleh ulama sebelumnya, seperti Ad-Daruqutni,
Nah, jadi Al-Albani beliau mengikuti manhajnya Ad-Daruqutni. Jadi tidak serampangan gitu ya. Ia menulis karya seperti Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah untuk mendokumentasikan hadis-hadis yang dianggap lemah, termasuk beberapa dari Sahihain. Al-Albani menegaskan bahwa Sahihain adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Jadi bahkan Al-Albani sendiri mengaku bahwa dua kitab Sahihain ini lebih paling sahih setelah Al-Quran. Tetapi ia tetap membuka ruang untuk evaluasi kritis. Jadi Al-Albani, Ad-Daruqutni itu semua sama. Mereka setuju kitab Sahihain ini kitab paling bagus. Tapi bukan berarti tidak ada kekurangannya ya. Kemudian Abu Ali An-Naisaburi meninggal tahun 349 Hijriah. Abu Ali An-Naisaburi guru dari Al-Hakim. Ya, Al-Hakim pengarang kitab Al-Mustadrak adalah salah satu ulama yang tidak sepenuhnya menerima bahwa semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pasti sahih. Nah, ia mengkritik beberapa hadis berdasarkan analisis sanad dan metodologi penyusunan. Pendapatnya ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al-Ba'its Al-Hatsits yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama hadis tentang kesahihan mutlak Sahihain ya. Jadi mereka tidak setuju bahwa dua kitab ini sahih secara mutlak. Tapi paling bagus lah ya, kitab hadis paling bagus lah ya. Kemudian Ibnu Salah. Nah, ini yang dinukil oleh Ustadz Ajir Ubaidillah, yaitu Ibnu Salah. Beliau berkata apa? Beliau meninggal tahun 643 Hijriah. Ibnu Salah dalam karya Ulum Al-Hadits mengkritik pernyataan bahwa Bukhari dan Muslim telah mengumpulkan semua hadis sahih yang ada. Ya, ia menegaskan bahwa ada hadis sahih lain di luar Sahihain seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Kritikannya terhadap Sahih Muslim lebih bersifat metodologis, menyoroti bahwa standar Muslim sedikit lebih longgar dibandingkan Bukhari, terutama dalam hal simak. Bukti bahwa perawi mendengar langsung dari gurunya. Jadi bahkan Ibnu Salah itu mengkritisi ya beberapa hal di dalam Sahih Muslim ya yang standarnya itu lebih longgar dibandingkan Imam Bukhari ya. Apakah ulama ini mencela Imam Muslim? Enggak ya. Mereka justru malah bersikap lebih ilmiah ya, bukan atas dasar hawa nafsu seperti itu ya, main tuduh serampangan ya. Enggak benar itu ya, enggak benar. Catatan penting, kritik oleh ulama di atas tidak dimaksudkan untuk melemahkan otoritas Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sebaliknya, kritik ini merupakan bagian dari tradisi ilmiah dalam ilmu hadis untuk memastikan keakuratan dan keotentikan hadis. Ya, sebagian besar hadis dalam Sahihain disepakati sahih, tetapi ada sebagian kecil yang diperselisihkan karena perbedaan standar atau temuan illah. Illah itu cacat. Jumlah hadis yang dikritik menurut Ad-Daruqutni sekitar 132 hadis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang pendapat-pendapat ulama tersebut. Jadi inilah penjelasannya dan ini kotak hitam yang selama ini ditutupi oleh orang-orang ya atas dasar taklid ya, atau wis kita damai aja. Kalau soal ilmiah harus gamblang ya. Sekian, semoga bermanfaat.